Shalom, salam damai sejahtera, puji Tuhan. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kemurahan yang telah Engkau beri pada kami. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, kami berdoa Tuhan kiranya firman Tuhan itu boleh mengajar kami, mendidik kami, bahkan firman Tuhan boleh menguatkan setiap kami, terutama di masa-masa seperti ini. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kami, bahwa Allah yang baik, yang selalu setia, itu tidak akan pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih memberkati sesi-sesi kami di beberapa menit ke depan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Siapakah orang yang sedang berbicara kepada Anda hari ini? Nah, nama saya adalah Andreas Julius Agung. Dan sebenarnya saya bukan orang asing di Citahati ya. Ya, maksudnya ya pasti orang Indonesia ya. Maksudnya asing bukan berarti orang dari luar negeri atau dalam negeri, bukan. Maksudnya saya ini guru lama sebenarnya. Dulu saya di East Citahati, kemudian saya pindah di Citahati West ya, Surabaya. Nah, kita langsung saja. Nanti kalau Anda ingin tahu siapa saya, bisa tanya ke guru-guru lama di East ya. Siapa sih Pak Andreas itu ya? Oke, baik. Saya akan ambil firman Tuhan pagi hari ini dari Mazmur pasal 34 ayat 9. Sekali lagi Mazmur 34 ayat 9. Firman Tuhan berkata begini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saya ulang lagi, demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Nah, ada satu cerita dari sebuah buku saya baca beberapa tahun lalu. Ada seorang hamba Tuhan yang memiliki seorang anak. Dan waktu itu anaknya mengalami sesuatu yang buat hati seorang bapak pasti was-was ya, bapak atau ibu pasti was-was. Yaitu anaknya yang berusia 3 tahun seharian penuh itu muntah-muntah, mual, kemudian muntah, dan kemudian papa yang ditelepon dari rumah ya, papa yang lagi di kantor itu, Pak, ini anak kita ini muntah-muntah terus ya. Kemudian siang harinya papa yang pulang, kemudian diperiksa dan dia berdoa, papanya berdoa, Tuhan Yesus mohon kemurahan Tuhan. Pulihkan anak kami dan sebagainya. Tiba-tiba anak itu muntah lagi. Nah, ketika muntah yang setelah didoain, muntahnya tuh luar biasa, kata mamanya, lebih hebat daripada sebelum-sebelumnya. Nah, ternyata di dalam muntahan itu papanya cek ada benda yang keluar yang sebesar ya mungkin setengah dari kelingking saya begini, setengahnya itu benda berwarna coklat gitu kan. Nah, ternyata dicek sama papanya, itu adalah krayon. Wow, nah pertanyaan begini, bagaimana bisa itu krayon masuk ke mulutnya anaknya umur 3 tahun tadi? Nah, apa yang Anda asumsikan? Nah, tentunya di buku itu saya baca ternyata anak itu menelan benda coklat itu, krayon disangka coklat karena setelah beberapa hari sebelumnya mamanya kenalin ke anaknya untuk makan coklat dan sebagainya, dan dipikir benda coklat, pokoknya warna coklat itu dianggap sebagai coklat, apapun itu, sehingga dimakan dan muntah-muntahlah anak tersebut. Nah, kalau anak kecil mengalami itu, kita bisa katakan wajar lah, umur segitu kemudian salah makan tuh wajar, karena memang analisisnya belum bagus gitu kan, pengalaman dunia juga belum ada gitu kan. Dia sangat gampang menyimpulkan pokoknya sesuatu yang coklat dan itu enak, nah itu pasti coklat, padahal belum tentu. Nah, kita bisa ambil apa di sini? Kita persempit dari ilustrasinya, sederhana sih, bahwa seringkali kita ini digerakkan oleh kenikmatan tanpa berpikir panjang. Ujung dari kenikmatan itu apa gitu kan? Artinya bahwa tidak semua kenikmatan itu selalu berujung kepada kebahagiaan. Itulah kenapa seringkali terjadi kesalahpahaman antara remaja dan orang tuanya. Remaja melihat bahwa apapun yang mendatangkan kesenangan, kenikmatan, itu sudah pasti benar. Nah, orang tuanya melihatnya bahwa kenikmatan itu atau kesenangan itu haruslah disertai dengan tanggung jawab. Artinya diajak mikir panjang. Apakah kesenangan itu justru membuat anaknya itu mengalami kesulitan-kesulitan di masa depan atau tidak? Itulah terjadi seringkali kesalahpahaman antara otoritas dengan anak remaja gitu kan. Nah, anak remaja, nah kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya juga dulu pernah remaja, nggak setua ini ya. Lahir langsung berkumis juga tidak kan, horor sekali ya. Kalau bisa bayangkan Mister begitu lahir langsung berkumis, wah, orang tua saya bisa pingsan itu ya. Ini anak apa ini gitu kan. Nah,
Tentunya ketika saya remaja juga berpikir begitu gitu. Saya berpikir orang tua saya banyak aturan, kenapa saya nggak boleh keluar malam, kenapa dikasih jam malam dan sebagainya. Dan waktu itu saya berpikir orang tua saya terlalu banyak aturan mengekang saya. Padahal kalau kita mau jujur, tanya pada orang tua kenapa, mereka pasti punya reason. Reasonnya masuk akal kok, masuk akal reasonnya. Ya mungkin nggak boleh keluar, mungkin kalau pulang malam, kalau keluar nggak boleh pulang terlalu malam karena mungkin besok kita belajar dan sebagainya. Dan ada begitu banyak alasan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Itu kekhawatiran orang tua seringkali disalahartikan oleh anak, bahwa bahwa kita seolah-olah melihat orang tua kita sebagai makhluk atau sebagai monster pemakan kebahagiaan gitu kan. Orang tua saya tidak senang kalau saya bahagia atau senang. Sehingga kita seringkali menyalahkan orang tua kita. Mama papa itu apa sih? Dikit-dikit larang, dikit-dikit larang. Nah, itu cara berpikir anak kecil atau saya sebut kekanak-kanakan. Ya. Nah, kalau saya sebut kata kekanak-kanakan itu artinya bisa jadi orang dewasa pikirannya sama juga loh ya. Bisa jadi seperti demikian, apalagi remaja. Walaupun tidak semua remaja begitu. Karena saya temukan dalam pengalaman saya mengajar, saya temukan banyak anak remaja pikirannya sudah siap dan pikirannya sudah matang. Dia bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak. Mereka walaupun tidak sempurna, tapi ada pemikiran seperti itu. Itu keren luar biasa. Nah, pada pagi hari ini saya mencoba melihat dari Mazmur 34 ayat 9. Ada tuduhan-tuduhan yang ketika saya dulu bertobat tahun 98 ketika saya masih SMA, ada tuduhan-tuduhan begini bahwa ngapain sih ikut susah payah hidup suci, hidup rohani ya, itu bahasa mereka kan, sok suci, sok kudus itu apa yang kamu cari dan sebagainya gitu kan. Susah amat ini nggak boleh, itu nggak boleh, sehingga ada persepsi seolah-olah kalau ikut Tuhan, saya ngomong kekristenan ya, seolah-olah kalau ikut Tuhan itu banyak aturan mengurangi kesenangan gitu kan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh dan sebagainya. Apakah benar demikian? Apakah benar Allah itu mengurangi kenikmatan? Apakah benar Allah itu menghalangi Anda untuk memperoleh kebahagiaan dan kesenangan? Jawabannya tidak, sangat tidak. Sama seperti orang tua kita pada umumnya. Ya, dia mencoba untuk membuat kita mengerti bahwa tidak semua kesenangan itu berujung kepada kebahagiaan. Justru orang tua ingin kita menjadi bahagia. Nah, untuk menjadi bahagia kadangkala ada beberapa kesenangan-kesenangan yang kita mesti koreksi. Mungkin caranya salah atau tujuannya salah dan kita butuh orang mengajar kita. Nah, seringkali kita salah paham dengan otoritas. Kenapa? Karena otoritas seringkali mengatur dari saya katakan Tuhan. Nah, ini cukup menariknya dalam Alkitab. Kata Kristen itu muncul cuma 3 kali loh. Kata Kristen muncul cuma 3 kali. Nah, yang sering muncul adalah untuk menggambarkan atau mengindikasikan pengikut Yesus ya, itu justru pakai kata murid. Nah, salah satu ciri khas murid adalah dia harus tunduk atau berada di bawah disiplin gurunya. Jadi di sini hal yang menarik, kalau kita dikatakan kita pengikut Yesus mau tidak mau, kita harus tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang tunduk di bawah disiplin pengajaran Yesus, tunduk di bawah rules-nya Yesus gitu kan. Tapi jangan salah, rules yang diberikan Yesus itu bukanlah sebuah rules mati, hukum mati gitu kan. Sebuah hukum yang harus diterapkan, kalau tidak kita akan dipukul, diajar, enggak. Justru Yesus menunjukkan bahwa dia mengasihi kita terlebih dahulu. Kita berbuat baik, kita taat kepada Allah karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, kita akan bahas lebih dalam nanti itu ya. Nah, kita lihat di Mazmur 34 ayat 9 tadi itu. Dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kalimat itu menunjukkan bahwa lihat, ini ajakan Allah kepada umatnya. Kecaplah dan lihatlah aku, betapa baiknya aku, betapa baiknya aku. Tapi kebaikan Tuhan dikatakan kecaplah, nikmatilah. Kata-kata nikmatilah, kecap, lihat dan nikmatilah. Kalau pakai bahasa nikmatilah. Jadi ada sesuatu yang bisa dikecap, ada sesuatu yang dirasa kebaikan Tuhan. Nah, kemudian tiba-tiba muncul kalimat yang kedua, dikatakan berbahagialah, berlindung kepadanya. Menarik, berlindung dikaitkan kesenangan, kebahagiaan dan perlindungan. Seolah-olah begini. Allah berkata begini, orang berlindung kepadaku pasti bahagia. Nah, kalau orang tidak berlindung, kalau orang di luar aku berarti tidak ada perlindungan. Nah, mari kita rangkai dengan cara sederhana. Dan hanya di dalam Allah ada kebahagiaan sejati. Nah, kalau kita keluar daripada Allah, kita tidak akan menikmati kebahagiaan sejati. Gampangnya begitu. Jadi menjamin dong. Apakah menjamin ini bahwa di dalam Allah ada kebahagiaan? Dijamin. Gitu kan? Dijamin. Loh, kok bisa gitu? Nanti kita akan lihat sama-sama. Jadi intinya adalah di dalam Allah ada kebahagiaan sejati. Bahkan Allah itu adalah Allah yang sangat amat berhasrat supaya Anda dan saya itu berbahagia. Serius. Sehingga dalam pengalaman saya sebagai orang Kristen, saya sering kali menunjukkan kepada mereka bahwa mereka salah persepsi tentang kehidupan Kristen saya. Dipikir saya tidak berbahagia. Keliru. Saya berbahagia dengan cara yang lebih baik. Saya berbahagia dengan cara yang tepat. Yang akan membawa saya pada kehidupan yang bahagia, yang sejati.
Nah, saudara, saya coba bawa satu cerita. Saya ambil dari buku. Saya suka sekali buku ini. Judulnya Descriptive Letters. Ini dikarang oleh siapa namanya itu? C.S. Lewis. Nah, C.S. Lewis ini C.S. Lewis ini adalah seorang pengarang novel Narnia. Nah, kalau Anda tahu, novel Narnia ini juga adalah novel yang dibuat film yang sangat populer dengan triloginya, ya. Nah, salah satu novel yang dibuat oleh C.S. Lewis adalah Descriptive Letter. Nah, saya akan ceritakan saja dengan versi saya supaya mudah dipahami oleh kalian semua, ya, supaya mudah dipahami. Novelnya tentang apa sih? Ini ada percakapan. Novelnya tipis kok, tipis sekali bukunya nih. Dia menceritakan tentang percakapan antara iblis dengan keponakannya. Dia jadi iblis dengan ponakannya. Jangan tanyakan, Pak, bagaimana mereka berkembang biak. Oke, tanya ke guru masing-masingnya. Ini maksudnya, ini adalah karya fiktif, tetapi didasari oleh konsep teologis agama Kristen yang sangat kuat dan benar, dapat dipercaya. Nah, kira-kira begini ya, ceritanya begini. Jadi, Descriptive Letter punya ponakan namanya Wormwood. Nah, di cerita ini, C.S. Lewis menceritakan bagaimana dia itu menggambarkan Allah sebagai musuhnya. Ya, kan dia iblis ya. Maka Allah adalah musuhnya. Nah, dia menggambarkan begini. Dia tulis surat kepada ponakannya. Dia bilang gini ya. Hei ponakanku, gitu. Kamu tahu enggak apa yang paling mengerikan dari musuh kita, yaitu Allah. Allah itu mengerikan buat iblis gitu, mengerikan. Dia bilang gini, yang paling mengerikan adalah Allah itu, musuh kita itu, sungguh-sungguh menginginkan manusia itu berbahagia. Lihat klaimnya ini. Sungguh-sungguh menginginkan manusia itu berbahagia. Dia bilang dilanjutkan dalam suratnya begini. Allah itu penuh taktik dan intrik untuk membuat manusia itu berbahagia. Bahkan bagian disiplin yang paling keras di dalam disiplin rohani. Misalnya saat teduh, baca Alkitab, doa malam, doa pagi gitu kan. Apalagi kita tambahin cerita ya. Ada John Devotion seperti ini gitu kan. John Fellowship, ada namanya PC Time, ada reading time, Bible study dan sebagainya. Wah, kata iblis begini, itu kelihatannya nggak menyenangkan. Karena butuh disiplin. Tapi dibalik itu semua, musuh kita itu Allah itu benar-benar licik. Kata iblis begitu. Karena dibalik semuanya itu ada kebahagiaan yang Allah sediakan buat mereka. Nah, ini menariknya. Bagi iblis itu tidak menyenangkan. Jadi kalau manusia itu berbahagia tidak menyenangkan. Nah, iblis melanjutkan kepada keponakannya. Dia bilang gini, kesenangan itu adalah gagasan Allah. Sejak semula itu gagasan Allah. Nanti saya tunjukkan di mana ya. Itu adalah gagasan Allah sejak semula, bahkan dalam kekekalan itu gagasan Allah. Bahkan ketika Allah itu menciptakan manusia, itu gagasan utama Allah, membuat manusia itu bahagia. Nah, tetapi hasrat kita, kata iblis ya, sang ponakannya, hasrat kita itu adalah bagaimana caranya supaya manusia itu membenci Allah. Jadi kalau Anda berpikir bahwa iblis itu senang kalau Anda bahagia, keliru. Iblis senang kalau Anda senang. Ya, tapi dia nggak senang kalau Anda bahagia. Apa bedanya? Ada, ya. Nah, lalu kemudian dia katakan kepada ponakannya, dan ini strategi terbesar kita, hai ponakanku. Ini strategi kita. Bagaimana supaya manusia itu membenci Allah sehingga mereka tidak bahagia. Ini strategi kita. Kita akan belokkan ya. Kita belokkan itu apa ya? Maksudnya kita arahkan sedikit aja menyimpang ke arah tujuan sebenarnya, yaitu dengan cara kita membelokkan kesenangan itu ke arah yang salah, gitu kan? Kita akan membuat manusia itu menyalahgunakan kesenangan itu. Kita akan dorong manusia untuk mengejar atau punya keinginan yang kuat untuk hidup senang. Tapi caranya yang kita belokin dikit. Kita coba tawarkan kesenangan ini lebih hebat daripada kesenangan yang Allah berikan. Ya, dengan menitik beratkan adalah bebas. Jadi yang ditawarkan iblis adalah kamu dapat menikmatinya dengan bebas tanpa Allah. Itu adalah produk yang dijual iblis. Ini kan sama kayak teman-teman kita seringkali ngomong, wah buat apa ke gereja, buat apa beribadah, buat apa ini, buat apa itu, hidup cuma sekali, mau nikmati semuanya dan sebagainya. Seringkali kita dengarkan itu. Dan itu salah, sangat salah. Saya beritahu pada teman-teman semua, murid-murid yang kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa tidak ada kehidupan tanpa batasan, tidak ada. Bahkan kalau ngomong pernikahan yang kelas 12, dengarkan ya, pacaran sebagainya itu ya. Saya beritahu pada Anda, pernikahan adalah sebuah batasan. Gitu. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda punya pasangan terus ngomong sama pasangan Anda, calon suami Anda, dia berkata kepada Anda,
Hani, aku sayang kamu, aku akan menikahi engkau. Sampai selama-lamanya aku akan setia kepada engkau. Aku akan membawa engkau pada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan tanpa batas. Itu sudah ambigu gitu kan. Kebahagiaan tanpa batas, tanpa batasan. Bagaimana bisa tanpa batasan? Wong pernikahan dari sebuah batasan. Kesetiaan itu artinya antara suami dan istri. Gitu kan. Nah, yang ditawarkan iblis adalah, wah ini loh kesenangan yang bisa melebihi batas gitu. Nggak cuma 1, 2 istri, 3 istri, bisa terserah Anda maunya berapa. Wah, itu mengerikan ya. Yang kalau 12 perhatiin baik-baik. Hati-hati dengan filsafat-filsafat dunia yang kosong, tidak ada artinya itu. Yang tidak mendukung kehidupan manusia yang sejati, yang sebenar-benarnya. Di luar Allah tidak ada kebahagiaan yang sejati. Nah, mari kita lanjutkan ke si iblis tadi ini ya. Dia bilang gini, kesenangan apapun dalam bentuknya yang sehat dan normal. Dikatakan kesenangan apapun dalam bentuk yang sehat dan normal, kata iblis kepada ponakannya, itu adalah wilayahnya Allah, kata iblis. Iblis menyadari itu. Itu wilayahnya Allah. Jadi kita tuh tinggal menggesernya sedikit saja sampai ke taraf yang Allah larang. Jadi mendorong manusia untuk melanggar atau melakukan apa yang Allah larang gitu kan. Dengan dorongan pengejar kesenangan sejauh mungkin, sehebat mungkin, sebebas mungkin. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, kira-kira rumusannya begini kalau dirumuskan ya. Keinginan yang semakin meningkat untuk kebahagiaan yang semakin menurun. Ya, gitu. Keinginan yang semakin meningkat atau keinginan semakin kuat untuk kebahagiaan menurun. Jadi ini adalah produknya iblis, di mana membuat manusia itu punya keinginan kuat untuk menikmati kehidupan dengan senang-senang, tapi tanpa mikir ujungnya, gitu loh. Tidak rasional gitu kan, tidak rasional. Bagaimana menjaga perasaan suami atau istri, menjaga anak-anak, itu semua ada batasannya gitu kan. Nah, mari kita lihat sama-sama di sini. Iblis ini mencoba untuk, saya akan ulas ya dari kitab Kejadian pasal 3, kita akan baca nanti. Iblis ini mencoba untuk membuat manusia untuk menjauhi Allah supaya mereka tidak berbahagia dengan cara membusukkan gambar Allah, merusak citra diri Allah dalam pandangan persepsi manusia. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, saya akan baca cepat saja, pasal 3, 1-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, saya tidak akan fokus mengulas semua isi di dalam Kejadian pasal 3, 1-6 ini. Enggak. Tapi saya fokus kepada bagaimana iblis merusak persepsi manusia tentang Allah. Nah, ini perhatian baik-baik. Ketika iblis menggoda Hawa, Adam di sana. Adam ada di situ. Lalu kemudian iblis membuka sebuah percakapan yang benar-benar manipulatif. Dia berkata kepada kepada Hawa dengan cara memutarbalikkan fakta. Pernyataan begini, bukankah semua tidak boleh dimakan? Padahal Allah mengatakan dengan jelas pada mereka, semua buah taman ini boleh kau makan, kecuali di tengah. Kecuali yang di tengah. Semua boleh kau makan kok. Artinya iblis itu mencoba untuk merubah persepsi manusia dengan kalimat seperti ini. Lihat, Allah itu betapa jahatnya dia. Dia tidak ingin engkau menikmati segala sesuatu. Padahal klaimnya kan keliru. Allah mengatakan boleh kau makan, kau boleh menikmati semuanya. Yang tengah jangan. Memang ada aturan tengah jangan. Tapi iblis merusak semuanya. Dirubah mindsetnya. Lihat, Allah tidak menginginkan kau bahagia. Allah melarang segala sesuatu. Itu kan salah. Nah, menariknya adalah jawabannya Hawa sudah benar. Dia bilang, oh enggak kok iblis enggak begitu. Boleh kok dimakan kecuali di tengah. Nah, ini menariknya. Kalau harusnya kalau kita berpikir dan sadar, ini orang mau menipu kita nih. Kita luruskan, paling tidak kita bisa tahu ya ada orang berusaha menipu kita atau ada orang punya informasi yang salah. Lalu kita benahi. Harusnya kalau udah tahu orang memberi informasi yang salah berarti kan nggak valid, tidak bisa dipercayakan gitu kan. Nah, tapi iblis ini menyusul dengan pernyataan keduanya yang lebih konyol lagi. Dan Hawa lebih konyol lagi, dan Adam juga ya tidak mempermasalahkannya. Dia langsung bilang begini, si iblisnya, kalau engkau makan kamu tidak akan mati kok.
tapi kamu akan jadi seperti Allah. Nah, ini kan kalimat yang keliru juga. Karena Adam dan Hawa pun tahu bahwa waktu Allah telah mengatakan kalau kami makan, bahkan Hawa tadi menyatakan loh, kalau kami akan makan atau raba kami akan mati, gitu kan. Iblis ngomong, enggak, kamu enggak akan mati, tapi kamu akan jadi seperti Allah. Nah, jadi ada dua tipuan atau paling enggak dua informasi yang keliru kalau kita pakai bahasa halusnya. Ada dua informasi keliru yang diberikan iblis kepada manusia. Tapi kenapa mereka tetap makan itu buah? Karena yang terakhir loh, kamu akan jadi seperti Allah. Ada iming-iming. Lihat ini, dia menguatkan keinginan manusia untuk bebas sebebas-bebasnya. Dengan asumsi bahwa Allah itu jahat, Allah itu licik, Allah itu penipu, tidak ingin kau bahagia. Mau bahagia, kamu bisa jadi seperti Allah. Gimana cara? Makan buah ini. Kalau kamu jadi seperti Allah, kamu tidak perlu Allah. Because kamu Allahnya. Wah, itu jahat. Bukankah itu perkataan teman-teman kita selama ini? Kamu punya hidup, kamu bisa atur hidupmu sendiri. Engkau punya hak atas hidupmu sendiri. Engkau bisa lakukan apa saja. No, tidak begitu faktanya. Tidak demikian faktanya. Kita bisa perdalam dengan materi yang lain. Tapi hari ini saya fokus saja sederhana. Banyak tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita justru tidak menuju kepada kebahagiaan sejati. Tapi justru menghancurkan Anda dan saya. That's the problem. Nah, ini menariknya, saudara saya dalam Tuhan Yesus. Allah mencoba menarik kita. Dia bilang gini, ayo buktikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya aku. Nikmati aku, betapa baiknya aku. Kata Allah demikian. Bahkan memang demikian saudara yang dalam Tuhan Yesus. Bahkan dengan penuh kasih setelah manusia melawan Allah, memberontak kepada Allah, dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa dan ketidakbahagiaan segera menyusul mereka. Ini yang dilakukan oleh Allah. Dalam kitab yang sama ini, kitab Kejadian pasal 3 ini di ayat 15 berkata begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Secara sederhana nanti dan teman-teman semua, anak-anak sangkas dalam Tuhan Yesus bisa tanya kepada guru agama masing-masing maksudnya apa. Tapi saya garis bawah sederhana. Ini adalah nubuatan yang Allah berikan sebagai bentuk kasihnya bahwa nanti akan datang seorang manusia yang bukan dari keturunan atau bukan hasil dari hubungan suami istri ya, gitu kan, keturunan perempuan, nggak ada kata laki-laki di situ. Intinya begini, akan turun bahwa nanti Allah akan menjadi manusia dan dia akan menebus engkau dan saya. Jadi sudah melanggar, udah jatuh dalam dosa kita dan Allah menunjukkan kasihnya, akan ada penebusan bagi engkau dan saya. Kan saudara saya dalam Tuhan Yesus, jangan salah paham dengan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Allah itu menunjukkan kesungguhannya. Paling tidak, yang pertama dia menunjukkan passionnya. Yang pertama adalah dia menunjukkan betapa dia mengasihi engkau dan saya. Artinya apa? Tidak bisa dipungkiri. Kalau iblis tadi merusak gambaran Allah. Allah licik, Allah bengis, Allah tidak ada kasih di dalamnya. Justru Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 4, God is love, Allah adalah kasih. Dan itu dibuktikan dari mana pengorbanannya. Apa yang iblis lakukan pada Anda? Enggak ada. Yang iblis lakukan kepada Anda cuman mendorong Anda untuk menikmati atau memiliki keinginan yang kuat untuk hidup bebas. Tapi tidak ada kehidupan seperti itu. Kebebasan itu adalah kebebasan tanpa batasan, adalah sebuah kehidupan yang penuh kebohongan. Percayalah saya, tidak ada. Tidak ada yang demikian sama sekali. Justru Allah mengatakan, kenapa ada pohon di tengah taman? Itu adalah diri Allah. Aku membatasi manusia. Justru dalam batasan itu, ketika engkau berlindung pada batasan itu, berbahagialah berlindung kepadanya, kepada Allah. Berlindung dalam batasan itu, maka dalam batasan itu engkau bisa menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan hanya dapat dinikmati dalam batasan Allah itu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan Yesus, di atas kayu salib, dia telah menunjukkan kasihnya buat engkau dan saya. Betapa dia mencintai engkau dan saya. Ini mengalahkan, merontokkan, menghancurkan segala tipu muslihat iblis. Iblis mengatakan Allah itu jahat. Allah mengatakan, ini kubuktikan. Aku mengasihi engkau. Maka semua batasan kuberikan padamu benar-benar karena aku mengasihi engkau. Lihat kata kayu salib. Ada apa di sana? Menunjukkan hasratnya Tuhan, betapa dia ingin Anda bahagia. Dia ingin mengatakan pada Anda dan saya, apa yang kulakukan? Batasan kuberikan bukan untuk menghancurkan kamu. Tidak percaya? Lihat, aku berkorban menghancurkan diriku sendiri atas kayu salib untuk engkau dan saya. Itu yang Yesus lakukan buat engkau dan saya. Apakah teman Anda yang buat Anda rusak, mengajak Anda hidup tidak baik, adalah orang mengasihi engkau? No. Tapi Yesus yang mungkin sering kali kita pahami. Kenapa kita nggak mau baca Alkitab, kenapa banyak ini, banyak itu, banyak aturan, macam-macam. Kita salah pahami. Dia telah menunjukkan lebih dahulu bahwa dia telah mati buat engkau dan saya. Siapa yang kau percaya? Teman kamu atau Allah? Atau Yesus Kristus itu sendiri? Nah, yang ketiga.
Di atas kayu salib dia menunjukkan passionnya dia yang begitu kuat luar biasa. Supaya apa? Supaya engkau dan saya kembali kepada dia, berelasi dengan dia untuk menikmatinya. Sekali lagi, iblis tadi mengatakan apa? Di Kejadian pasal 3, kalau engkau makan, kamu akan jadi seperti Allah. Engkau tidak butuh Allah. Tapi Yesus mati kayu salib supaya apa? Supaya engkau dan saya kembali kepada relasi itu. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesimpulannya adalah begini. Kesimpulannya begini. Bahwa di dalam Allah ada kebahagiaan sejati. Di dalam Allah yang telah menjangkau kita, yang mengasihi kita, yang mati buat kita di atas kayu salib. Di dalam Allah lah ada kehidupan sejati. Jangan sampai Anda semua, jangan sampai Anda itu dibingungkan dengan berbagai macam tawaran yang di luar kebenaran firman Tuhan. Seluruh perkataan firman Tuhan, seluruh perkataan yang kita baca di sini, bahkan seluruh nasihat-nasihat, bahkan ada larangan-larangan di situ dan sebagainya. Lihat salib Yesus. Engkau akan tahu mengapa ini diberikan. Allah memberikannya kepada Anda dan saya karena dia mengasihi engkau dan saya. Maka dengarkanlah ini, jika engkau adalah murid Yesus, kalau engkau mengatakan, Pak, saya ini Kristen, engkau berada di bawah disiplin gurumu, yaitu guru agung kita, Yesus Kristus. Maka semuanya, mari lembutkan hatimu, mari buka hatimu, coba lihatlah dari perspektif ini, Allah telah mengasihi engkau. Maka kamu akan melihat segala hal yang dituliskan dalam Alkitab ini bukan lagi menjadi yang berat buat engkau. Engkau akan melihatnya sebagai sentuhan kasih. Bahwa aku melakukan semua ini karena Allah mengasihi aku dan aku juga mengasihi Allah. Saran saya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menguatkan kita, membangun kita, dan kita tidak salah paham lagi. Dengan Bapak Ibu Guru, orang tua kita yang beri nasihat, Anda tahu bahwa mereka mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami untuk melihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Untuk melihat betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan ajar kami untuk lembut hati Tuhan. Untuk melihat bahwa setiap nasihat, setiap larangan, setiap disiplin rohani yang Tuhan tetapkan dalam Alkitab ini, bahkan melalui guru-guru kami, melalui orang tua kami, setiap hal yang baik, setiap kebenaran dinyatakan yang berasal daripada Tuhan, itu tentunya Allah berikan karena kasih. Dan tolong kami supaya anak-anak kami ini juga Tuhan, bahkan juga untuk kami semuanya, supaya tidak mudah termanipulasi oleh godaan-godaan, oleh ajakan-ajakan yang justru menghancurkan kami. Kami sekarang tahu Tuhan bahwa tidak semua kesenangan menuju kepada kebahagiaan sejati, tapi kami mau mencapainya. Karena apa? Karena Yesus telah mati menebus kami dan Allah sungguh-sungguh ingin kami bahagia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. God bless you all.